Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Primadeskia, jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan NIM 231033205. Saya berasal dari kelompok 37 Freeware. Kali ini saya akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia. Baik, langsung saja kita akan membahas poin yang pertama. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Di era yang serba canggih seperti saat sekarang ini, banyak sekali kemudahan yang didapati oleh banyak orang. Salah satunya, kemudahan mendapatkan pinjaman online. Namun, kemudahan ini juga menyebabkan banyak sekali orang yang terjebak pinjaman online ilegal, di mana mereka melakukan pinjaman online melalui platform atau aplikasi pinjaman online yang tidak resmi. Lalu, apa saja faktor yang menjadi alasan banyak masyarakat Indonesia terjebak pinjaman online ilegal? Di antaranya, 1. Adanya kebutuhan mendesak. Rata-rata masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan yang mendesak, yang harus mereka penuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti membeli bahan makanan, biaya sekolah anak, dan sebagainya. Meski begitu, ada juga orang yang melakukan pinjaman online ilegal untuk memenuhi gaya hidupnya. Mereka memaksakan diri untuk membeli barang agar terlihat mewah, padahal gaji atau pendapatan yang mereka miliki tidak bisa mengimbangi gaya hidupnya. Yang kedua, aplikasi mudah diakses dan pengajuan yang mudah. Apalagi pinjaman online ilegal sering menawarkan banyak kemudahan, seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan foto dan KTP, pencairan yang cepat, dan sebagainya. Yang ketiga, rendahnya literasi digital dan keuangan. Sesuai yang disampaikan oleh OJK pada 2019, di mana indeks inklusi keuangan sebesar 76,18%, namun tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang hanya sebesar 38,03%. Baik, kita masuk pada poin yang kedua. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? 1. Terlena dengan kemudahan pengajuan. Namun, kemudahan ini justru akan membuat kamu terlena dan tidak berpikir panjang. Yang kedua, nilai bunga terlalu tinggi. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit hutang besar karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Yang ketiga, diteror oleh debt collector. Tentunya hal ini akan membuat hidup tidak nyaman dan selalu dihantui. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi. Bisa saja data pribadi yang telah diberikan kepada layanan pinjol ilegal disalahgunakan untuk hal-hal buruk yang dapat merugikan diri sendiri. Yang kelima, merusak hubungan sosial. Intinya, meminjam uang pada layanan pinjol ilegal dapat berpengaruh buruk juga pada hubungan sosialmu dan akan merusak kedamaianmu sendiri. Yang keenam, pemberlakuan denda yang tidak wajar. Hal ini terjadi karena pinjol tersebut tidak punya aturan yang jelas dan mengubah aturan denda atau bunga sesuka hati. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang ketiga. Bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat pinjaman online ilegal dan solusi ketika sudah terlibat pinjaman online ilegal. Berikut cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. 1. Cek di website resmi OJK. Pastikan apakah perusahaan pinjol tersebut terdaftar sebagai vintage peer-to-peer lending atau tidak. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Yang ketiga, jangan tergiur dengan ajakan-ajakan yang memaksa. Yang keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Yang kelima, cek aplikasi atau situsnya. Yang keenam, gunakan identitas digital. Berikut solusi ketika sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, lunasi pinjaman. Jika tidak mampu, lakukan restrukturisasi, misalnya berupa penurunan bunga atau perpanjangan waktu pinjaman. Yang kedua, jangan pinjam lagi untuk menutupi pinjaman, atau gali lubang tutup lubang. Yang ketiga, blokir semua telepon yang melakukan penagihan tidak beretika. 4. Segera lapor polisi apabila merasa dirugikan, seperti teror, intimidasi, atau perbuatan yang tidak menyenangkan lainnya. Yang kelima, berhenti melakukan pinjaman online ilegal lainnya. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.